Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel M90. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menceritakan movie kedua One Piece yang berjudul Clockwork Island Adventure, film yang dirilis tahun 2001 oleh Toei Animation, disutradarai Atsushi Shimizu. Film yang didasari dari manga berjudul yang sama, karya Eiichiro Oda. Movie kedua One Piece ini menceritakan pertualangan bajak laut topi jerami mencari keberadaan Going Merry dan Nami yang telah diculik oleh kelompok bajak laut Trump Kyode alias Trump Brother, bajak laut kejam yang memiliki markas di Pulau Clockwork Island. Bagaimana keseruan ceritanya? Daripada penasaran, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Dan sebelum masuk ke cerita, saya akan selalu mengingatkan kalau ini konten full spoiler. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya kelompok bajak laut topi jerami yang sedang bersantai di sebuah pulau di lautan East Blue. Tiba-tiba kapal mereka yang bernama Going Merry dicuri, dan bodohnya Luffy malah terkesima karena mengira kalau Going Merry ini bisa bergerak sendiri. Setelah Usopp, Zoro, Nami, dan Sanji melihat Going Merry, barulah Luffy menyadari kalau Going Merry itu telah dicuri. Luffy pun mencoba meraih kembali Going Merry dengan kekuatan elastisitas tangannya. Namun rupanya Going Merry sudah terlalu jauh dan Luffy tidak bisa menggapainya. Seminggu setelahnya, mereka pun mencari perampok yang telah mencuri Going Merry dengan menaiki sebuah kapal kecil berbentuk bebek. Di tengah perjalanannya, mereka melihat bocah yang sedang tenggelam di lautan. Mereka pun berusaha untuk menyelamatkan bocah tersebut. Belum sampai mereka mendekatinya, namun mereka malah tertangkap. Dan rupanya itu hanya jebakan dari Tip Brother alias pencuri bersaudara bernama Brodo dan Akisu. Lalu mereka mengungkapkan keinginannya, yaitu ingin mencuri jam diamond, jam terkenal yang pernah dibuat oleh artefak dari Pulau Clockwork dan menjadi pencuri terhebat di dunia. Brodo juga menceritakan bahwa dia melihat sebuah kapal bajak laut dengan lambang topi jerami yang dinakodai oleh anggota bajak laut Trump Kyode alias Trump bersaudara, dan menjelaskan bajak laut Trump itu adalah bajak laut yang kejam dengan kaptennya yang bernama Bear King yang memiliki kekuatan buah iblis Kachi-Kachi Nomi, kemampuan yang dapat merubah tubuhnya menjadi keras seperti baja, dan memiliki kru andalan bernama Bojack, Honey Queen, Sekungwan, dan Pinjoker. Dan markas mereka berada di Pulau Clockwork, pulau di mana jam diamond berada. Armada pasukan bajak laut Trump kemudian datang yang dipimpin oleh dua kru andalannya, yaitu Honey Queen yang memiliki kemampuan buah iblis Toro-Toro-Nomi, kemampuan yang bisa membuat tubuhnya berubah menjadi jelly, dan Bojack yang memiliki kemampuan sirkusnya lalu menyerang mereka. Luffy pun balik menyerang dengan kekuatan Gomu Gomu no pistolnya, Sanji dengan kekuatan tendangan kakinya, ditambah kekuatan Zoro dengan sebilah kayu, berhasil mengalahkan beberapa anak buah mereka. Kemudian Jack datang menyerang dengan kekuatan merubah tubuhnya menjadi bola berduri. Usopp malah ketakutan dan memutuskan kabur mendayung kapal untuk melarikan diri. Di pertengahan jalan, kotak musik Akisu malah jatuh dan Brodo berusaha untuk mengambilnya kembali.
Namun tiba-tiba Honey dan Jack datang, melemparkan beberapa bom ke kapal Luffy dan teman-teman dan berhasil menghancurkan kapal mereka. Kemudian Nami tertangkap. Rupanya kedatangan Honey dan Jack bermaksud menculik Nami untuk dijadikan hadiah kepada kapten mereka, yaitu Kapten Bear King, dan Bear King akan menjadikan Nami sebagai kekasihnya. Dengan sebuah puing-puing papan bekas pecahan kapal dan sebuah layar, mereka mencoba mengejar Honey dan Jack ke Pulau Clockwork, dan Brodo menceritakan masa lalu Akisu. Rupanya Akisu ini adalah seorang anak yang dihanyutkan ke lautan bersama dengan kotak musik di sampingnya, dan Brodo lah yang menemukannya. Sejak saat itu, mereka berdua menganggap satu sama lain sebagai saudara walaupun tidak sedara, yang menamai diri mereka dengan Tip Brother. Dan seketika itu, Luffy mengingat sosok Saing yang telah menyelamatkan hidupnya dulu ketika dia masih kecil. Jika kalian mengikuti serial animenya, pasti mengenal dengan karakter yang satu ini. Lalu mereka bersama-sama melanjutkan perjalanannya ke Pulau Clockwork dengan tujuan yang berbeda. Tip Brother dengan tujuan mencuri jam diamond, sedangkan kelompok bajak laut topi jerami berniat menyelamatkan Nami dan Going Merry. Di tempat lain, Bear King rupanya menjadikan Pulau Clockwork sebagai pabrik senjata dan menjadikan penduduk serta ilmuwan sebagai pekerja paksa di sana, dengan misi utamanya membuat senjata pemusnah massal bernama King Cannon yang akan membuatnya menguasai seluruh lautan dan menjadi raja bajak laut. Lalu dua orang ilmuwan yang juga seorang pekerja komplain kepada Bear King atas ulahnya itu, karena menurutnya pabrik senjata akan membuat lautan di sekitaran pulau menjadi tercemar. Bear King yang marah mendengar komplain tersebut mengancam akan menghancurkan pulau tersebut. Dua ilmuwan itu pun gak bisa berbuat apa-apa karena memang Bear King lah yang memegang kunci utama kehancuran pulau tersebut, dan kunci itu berada tepat di bawah kastilnya. Jack dan Honey kemudian datang sambil membawa Nami yang akan diberikan kepada Bear King sebagai hadiahnya. Karena Nami sesuai dengan tipenya, dengan percaya dirinya, dia langsung melamar Nami. Namun seperti biasa, Nami melakukan drama dan memberikan syarat kepada Bear King untuk mengalahkan Luffy terlebih dahulu jika ingin menikah dengannya, karena dia tidak menyukai lelaki yang lemah. Bear King yang sudah cinta sejak pandangan pertama lalu menyetujui persyaratan Nami untuk mengalahkan Luffy setelah krunya yang bernama Pin Joker memberikan poster buronan milik Luffy. Akhirnya Luffy dan teman-teman tiba di Pulau Clockwork, sebuah pulau kecil yang anehnya menjulang tinggi ke atas awan. Brodo lalu menjelaskan kalau di Pulau Clockwork ini banyak terdapat perangkap yang sudah dipersiapkan oleh bajak laut Ram. Namun Luffy, Zoro, dan Sanji tidak memperdulikannya dan melanjutkan perjalanannya. Benar saja, ketika mereka berjalan menaiki sebuah tangga, tiba-tiba tangganya berubah menjadi landai dan beberapa perangkap mulai bermunculan. Untung saja Luffy dengan kekuatan elastisitas tubuhnya berhasil menyelamatkan mereka semua. Namun belum sampai di situ, perangkap lainnya yang berbentuk bola besar kembali muncul dan Sanji berhasil menghancurkan bola tersebut dengan kekuatan kakinya. Lalu Zoro dengan kekuatan tangannya juga berhasil menghancurkan lantai yang membuat air menjadi surut dan mereka melanjutkan perjalanannya. Akhirnya mereka pun tiba yang ternyata terdapat sebuah kota di atas pulau tersebut, dan mereka melihat kastil Bear King yang berada tepat di bagian paling atas pulau tersebut.
Dan di kastilnya juga terlihat Going Merry dan jam Diamond, jam yang selama ini diincar oleh Tip Brother. Sebelum menuju kastil Bear King, mereka memutuskan untuk singgah di sebuah toko untuk makan dan berganti pakaian. Di sana mereka bertemu dengan sepasang kekasih ilmuwan yang tadi sempat komplain kepada Bear King, dan ilmuwan itu lalu menceritakan bahwa jam Diamond adalah jam yang mereka buat untuk merayakan kelahiran putranya. Dan mereka juga menceritakan di masa lalu Pulau Clockwork ini dulunya pulau yang sangat menyenangkan. Namun sejak bajak laut Ram datang dan menguasai pulau ini menjadi seperti neraka. Mereka kemudian memperingatkan Luffy dan teman-teman untuk pergi meninggalkan pulau jika tidak ingin dibunuh oleh bajak laut Ram. Namun mereka menolak pergi karena ingin merebut kembali Nami dan Going Merry. Dan wanita itu mengatakan bahwa kematian tidak akan bisa menciptakan masa depan. Dan Luffy pun membalas perkataan wanita itu bahwa pasrah juga sama tidak akan pernah melihat masa depan. Setelah itu, Luffy dan teman-teman melanjutkan perjalanannya menuju kastil Bear King untuk menyelamatkan Nami dan merebut kembali Going Merry serta mencuri jam Diamond. Ketika wanita itu ingin mengejarnya, dia menemukan sebuah kotak musik yang tidak asing baginya dan langsung menyimpulkan bahwa kotak musik ini adalah milik putranya yang bernama Akisu. Untuk mempersingkat waktu, Luffy dan teman-teman melanjutkan perjalanannya menggunakan parasut dengan memanfaatkan angin yang dikendarai oleh Brodo. Di pertengahan jalan, Honey dan Jack kemudian datang, dan Jack kemudian menyerang dengan melemparkan bola ke arah mereka. Sanji kemudian mencoba untuk menghalaunya, namun tiba-tiba bolanya berubah menjadi bola berduri dan berhasil melukai kaki Sanji yang saat itu tidak memakai sepatunya. Ketika Sanji terjatuh, Brodo sempat menyelamatkan Sanji, namun Honey yang melihatnya langsung menyerang dengan kekuatan buah iblisnya dan berhasil menangkap Sanji. Luffy dan teman-teman akhirnya tiba di depan pintu gerbang kastil markas bajak laut Ram. Luffy dengan kekuatan Gomu-Gomu no pistolnya berhasil menghancurkan gerbang tersebut, dan ternyata di balik gerbang tersebut sudah banyak pasukan bajak laut Ram yang menunggu untuk menyerang Luffy. Zoro kemudian membantu Luffy dengan menggunakan pedang dari salah satu pasukan musuh dan berhasil mengalahkan beberapa pasukan musuh. Sekungwan kemudian datang dan memberitahu Luffy dan teman-teman bahwa Sanji akan dieksekusi mati. Dengan kekuatan teknologi jetpacknya, dia mengeluarkan gas beracun yang akan melumpuhkan seseorang jika menghirup gas tersebut. Usopp kemudian menghentikan serangan Sekungwan, dan bodohnya dia malah menahan gas beracun tersebut dengan menggunakan mulutnya yang membuatnya tak sadarkan diri dan tertangkap oleh Sekungwan. Luffy, Zoro, Brodo, dan Akisu lalu melanjutkan perjalanannya dan masuk ke dalam kastil. Di pertengahan jalan, tiba-tiba Akisu diserang dari belakang oleh musuh yang membuatnya pingsan dan tak sadarkan diri. Dan lagi-lagi di jalan tersebut terdapat sebuah perangkap yang lantainya menuju ke atas yang akan menjepit tubuh mereka. Luffy dan Zoro kemudian mencoba untuk menahan lantai tersebut dengan kekuatan tubuhnya.
Brodo kemudian mengungkapkan yang sebenarnya kepada Luffy dan Zoro, kalau Going Merry itu sebenarnya dialah yang mencurinya dan menyerahkannya kepada bajak laut Ram. Namun bukan tanpa alasan Brodo melakukan itu, karena tujuan yang sebenarnya bukanlah mencuri jam diamond, melainkan mengembalikan Akisu ke kampung kelahirannya yang dia yakini di Pulau Clockwork. Dan dia awalnya meyakini kalau bajak laut topi jerami akan bisa mengalahkan bajak laut Ram untuk membebaskan penduduk Pulau Clockwork dari kekuasaan bajak laut Ram. Tapi karena situasinya sekarang tidak memungkinkan untuk bajak laut topi jerami bisa menang, dia lalu memutuskan pergi untuk melawan bajak laut Ram sendirian dan menitipkan Akisu yang pingsan kepada Luffy dan Zoro. Pin Joker kemudian datang untuk menantang Zoro sambil mengingatkan bekas luka di wajahnya kepada Zoro. Pin Joker yang kesal lalu menyerang dengan jurus Hatsatsu Hari Hurricane dan Zoro langsung menahannya dengan menggunakan tubuhnya. Ketika Zoro akan menyerang, tiba-tiba racun dari serangan Pin Joker sebelumnya bereaksi yang membuat Zoro pingsan dan tertangkap oleh Pin Joker. Akisu yang akhirnya sadar dari pingsannya lalu menanyakan keberadaan Brodo kepada Luffy, yang dijawab oleh Luffy bahwa Brodo pergi sendiri ke atas kastil untuk melawan Bear King. Tanpa lama-lama, Akisu pun pergi ke atas kastil untuk menyusul Brodo dan meninggalkan Luffy yang sendiri sambil menahan beban lantai yang menjepit tubuhnya. Di tempat lain, Zoro, Sanji, dan Usopp segera akan dieksekusi mati oleh Bear King dengan menggunakan senjata King Cannon yang telah selesai dibuat. Nami kemudian mencoba untuk menyerang Bear King, namun sayangnya usahanya tersebut gagal. Bear King yang marah lalu mengikat Nami bersama Zoro, Sanji, dan Usopp yang akan dieksekusi mati. Belum sempat Bear King menembakkan King Cannonnya, Brodo datang dengan menggunakan lift tepat di depan posisi Zoro, Sanji, Usopp, dan Nami yang membuat Bear King membatalkan eksekusinya. Brodo datang sambil membawa dinamit di sekujur tubuhnya karena dia berniat mengorbankan dirinya untuk memusnahkan semua pasukan bajak laut Ram yang berada di kastil. Bear King kemudian memberitahunya jika Brodo berani meledakkan dirinya, bukan cuma dirinya dan pasukan bajak lautnya saja yang tewas, melainkan seluruh pulau akan hancur karena kunci utama kehancuran pulau berada tepat di bawah kastilnya tersebut. Ketika Brodo lengah, dengan cepat Bear King menyerangnya hingga membuat Brodo sekarat. Pin Joker yang ingin membunuh Brodo, tiba-tiba Akisu datang menyelamatkannya. Luffy yang sedang menahan beban lantai melihat mainan Akisu yang terjatuh dari atas kastil setelah dihajar oleh Pin Joker sebelumnya. Luffy yang menyadari markas bajak laut Ram berada tepat di atasnya, lalu dengan sekuat tenaganya mendorong langit-langit bangunan tersebut, dan akhirnya Luffy bisa keluar dari perangkap itu. Sekeluarnya dari sana, Luffy menemukan dinamit dengan acuh menyalakan dinamit tersebut dan melemparkannya ke arah lift. Dan ledakannya tersebut malah tanpa sengaja malah membebaskan Usopp, Sanji, dan Zoro. Melihat mereka bebas, kru bajak laut Ram pun langsung menyerang mereka. Sekungwan berhadapan dengan Usopp yang mencoba kabur ke atas menuju Going Merry berada, dan Zoro berhadapan dengan Pin Joker. Lalu Sanji berhadapan dengan Jack yang datang menyelamatkan Nami. Dari atas tempat Going Merry berada, Usopp melemparkan sepatu milik Sanji dan juga melemparkan ketiga pedang milik Zoro. Pin Joker pun langsung menyerang Zoro. Dengan cepat, Zoro mengambil ketiga pedangnya yang dipegang oleh Nami dan berhasil menahan serangan dari Pin Joker.
Di waktu yang bersamaan, Jack juga menyerang Sanji dengan mengubah tubuhnya menjadi bola berduri. Sanji yang sudah memakai sepatunya kemudian balik menyerang dengan kekuatan tendangan kakinya dan menghempaskan tubuh Jack ke lantai dasar kastil yang membuatnya tak sadarkan diri dan berhasil mengalahkannya. Di tempat lain, Usopp yang berhadapan dengan Sekungwan menggunakan katapel Kabutonya dan mengeluarkan jurus andalannya, Konboshi, membuat Sekungwan terhempas ke udara dan Usopp berhasil mengalahkan Sekungwan. Dan Zoro yang masih bertarung dengan Pinjoker terus menghindar dari serangan yang diberikan oleh Pinjoker. Melihat Zoro yang terdesak, Pinjoker kemudian menggunakan jurus Hurricane-nya. Zoro dengan menggunakan 3 pedangnya lalu menahan serangan dari Pinjoker, yang kemudian Zoro balik menyerang dengan jurus Onigiri dan Zoro akhirnya berhasil mengalahkannya. Melihat Pinjoker kalah, Hani ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun Nami dengan sangat mudah menangkapnya dengan sebuah toples. Pertarungan antara Luffy dan Bear King pun terjadi. Bear King menyerang Luffy dengan jurus Hot Boiling Special yang berhasil melukai tubuh Luffy. Luffy kemudian balik menyerang dengan kekuatan Gomu-Gomu-no-nya, namun tidak mempan terhadap tubuh Bear King yang keras seperti baja. Brodo kemudian datang berniat membantu Luffy dan menembakkan King Cannon ke arah Bear King. Namun sialnya, tembakannya tersebut tidak mengenai tubuh Bear King. Bear King yang marah kemudian menembak Brodo dengan pistolnya. Namun tiba-tiba Akisu datang untuk menyelamatkan Brodo, yang menyebabkan dirinya tertembak dan terhempas keluar kastil. Luffy yang marah melihat Bear King menembak Akisu kemudian menyerang menggunakan kekuatan elastisitas tangannya, membanting tubuh Bear King. Belum sampai di situ, Bear King kembali bangkit dan menggunakan King Cannon-nya untuk menembak Luffy. Namun Luffy malah tidak menghindar, kemudian menangkap peluru King Cannon tersebut dengan kekuatan elastisitas tangannya dan mengembalikan peluru King Cannon ke arah Bear King dengan menggunakan kekuatan Gomu-Gomu no Sekru, dan akhirnya Bear King berhasil dikalahkan. Karena ledakan King Cannon juga menghancurkan kunci utama pulau, maka pulau tersebut juga akan hancur dan semua penduduk bersiap-siap untuk menyelamatkan diri masing-masing. Di tempat Brodo berada, akhirnya Akisu tersadar dan selamat karena sebelumnya dia sempat menggunakan pelindung anti peluru di tubuhnya. Tiba-tiba alarm jam diamond berbunyi, yang ternyata musiknya sama persis dengan musik yang terdengar dari kotak musik milik Akisu. Dan Akisu menyadari kalau sepasang ilmuwan itu juga yang membuat kotak musiknya. Kemudian ilmuwan itu menceritakan alasan kenapa dia membuang Akisu di lautan ketika masih bayi. Hal itu dia lakukan agar Akisu bisa hidup bebas dari bajak laut Ram yang saat itu berkuasa di Pulau Clockwork. Setelah itu alarm jam diamond tiba-tiba berhenti dan seketika itu juga pulaunya mulai hancur. Penduduk dan para bajak laut yang selamat, termasuk bajak laut topi jerami, segera menyelamatkan diri masing-masing dengan menggunakan parasut. Ilmuwan wanita itu kemudian berusaha untuk mengobati Akisu yang terluka. Karena masih canggung, Akisu sempat menolaknya. Kemudian tanpa sengaja memegang tangan ilmuwan itu yang terasa hangat baginya. Dengan malu-malu memanggil ilmuwan itu dengan sebutan ibu. Lalu mereka saling berpelukan untuk melepaskan kerinduan masing-masing.
Perpisahan pun tidak bisa dihindari karena Luffy dan teman-teman harus melanjutkan perjalanannya menuju Greenland untuk mencari One Piece. Sebelum berangkat, rupanya Brodo terlihat begitu sedih karena perpisahannya dengan Akisu. Namun dia berusaha untuk menutupi kesedihannya. Tiba-tiba Akisu datang dan memutuskan meninggalkan orang tuanya dan tanah kelahirannya untuk melanjutkan pertualangannya bersama Brodo menjadi Tip Brother terhebat di dunia. Dan mereka pun berpisah dengan Luffy dan teman-teman karena harus melanjutkan pertualangannya dengan tujuan masing-masing. Karena Luffy dan kru bajak laut topi jerami sudah melanjutkan pertualangannya, artinya film pun sudah berakhir. Gimana? Film yang sangat seru kan? Mungkin segitu aja teman-teman. Seperti biasa, jika ada yang ingin ditambahkan atau ada kritik dan saran, silakan isi di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang, dan like jika kalian suka dengan video ini, dan share jika video ini bisa menghibur kalian. Oke, sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk menonton video saya ini. Salam M90.